Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Rina Sapitri, notar 22011350, kelas TD 19, Polbit Pemda Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi. Di video ini saya akan memaparkan salah satu materi guna memenuhi tugas besar mata kuliah ilmu bahan yang diampu oleh Ibu Atalin Mulyasari. Selamat menyaksikan. Isolasi termal. Isolasi termal adalah metode atau panas yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan kalor. Panas atau energi panas bisa dipindahkan dengan cara konveksi, dan radiasi, atau ketika terjadi perubahan wujud. Mengenai isolasi termal, hanya dibicarakan perpindahan panas secara konveksi, dan radiasi. Aliran panas dapat dikendalikan dengan proses ini, tergantung pada sifat material yang dipergunakan. Bahan yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas itu disebut insulator atau isolator. Panas dapat lolos meskipun ada upaya untuk menutupinya, tetapi insulator mengurangi panas yang lolos tersebut. Berikut adalah contoh pencegahan atau pembatas aliran panas melalui bangunan. Selanjutnya jenis aliran panas. Yang pertama, konduksi termal dan pelindung konduktif. Konduksi termal terjadi jika panas mengalir melalui medium dan tidak disertai perpindahan molekul penyusun material tersebut. Laju kalor yang mengalir berbanding lurus dengan ketebalan perbedaan temperatur dan konduktivitas termal. Sebagian besar gas, termasuk udara, adalah konduktor yang buruk, isolator yang baik. Pelindung konduktif pada umumnya adalah lapisan material yang mampu menahan laju transfer panas, sebagai contoh styrofoam yang memiliki banyak rongga yang diisi udara. Yang kedua, konveksi termal dan pelindung konvektif. Konveksi termal terjadi ketika panas mengalir melalui medium dan disertai perpindahan molekul penyusun material tersebut. Perpindahan molekul tersebut terjadi karena perbedaan massa jenis akibat pemuaian akibat panas, sehingga terjadi suatu aliran. Konveksi bisa diredam dengan cara membagi medium konvektif menjadi beberapa bagian untuk mencegah terbentuknya aliran. Selanjutnya, radiasi termal dan pelindung radiasi. Radiasi termal terdiri dari seluruh jenis panjang gelombang cahaya, tetapi sebagian besar energi yang diradiasikan pada suhu ruangan berbentuk gelombang inframerah. Radiasi tidak membutuhkan medium untuk mengalirkan kalor karena panas diradiasikan dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Biasanya energi yang diradiasikan berbanding lurus dengan luas permukaan dan emisivitas. Setiap objek bersuhu di atas 0 mutlak pasti meradiasikan energi. Selanjutnya, cara kerja isolasi termal. Di antara ketiga jenis aliran tersebut tentunya memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Panas selalu mengalir dari hangat ke permukaan dingin. Aliran ini tidak berhenti sampai suhu di kedua permukaan adalah equal. Heat adalah dipindahkan oleh ketiga cara yang berbeda: konduksi, konveksi, dan radiasi. Isolasi mengurangi pemindahan panas. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah aliran panas langsung melalui padatan. Ini hasil dari kontak fisik dari satu objek dengan yang lain. Panas ditularkan oleh gerakan molekul. Molekul memancarkan energi mereka untuk molekul berdampingan kandungan panas yang lebih rendah, yang gerak demikian meningkat. Yang kedua, konveksi. Konveksi adalah aliran panas atau panas dan alami dalam cairan. Fluida adalah zat yang dapat berupa gas atau cairan. Pergerakan cairan panas pembawa terjadi baik oleh konveksi alami atau konveksi paksa, seperti dalam kasus tungku pengudaraan. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah transmisi energi melalui ruang dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Terpancar bergerak panas pada kecepatan cahaya melalui udara tanpa pemanasan ruang antara permukaan. Selanjutnya, pengaplikasian isolasi termal. Yang pertama, pada pakaian. Pakaian dipergunakan untuk mempertahankan temperatur tubuh manusia. Untuk memungkinkan dipergunakannya pakaian di lingkungan yang panas, bahan pakaian harus memungkinkan bagi keringat untuk menguap. Antisipasi yang baik ketika cuaca panas adalah dengan menyediakan aliran udara dalam pakaian, sehingga udara dapat masuk dan pendinginan oleh keringat dapat terjadi.
Keringat menguap karena menyerap panas tubuh, sehingga jika uap jenuh di dalam pakaian, tubuh akan menguap. Untuk melawan dingin, mengaplikasikan beberapa lapis pakaian mungkin berguna untuk mempertahankan panas tubuh. Dalam cuaca yang dingin, panas tubuh dapat menghilang dari pakaian karena angin, perbedaan temperatur, dan radiasi. Hal ini juga berlaku untuk aksesoris pakaian lainnya seperti sepatu, topi, dan sebagainya. Yang kedua, otomotif. Mesin pembakaran internal menghasilkan panas dalam jumlah besar selama siklus pembakaran. Hal ini memberi efek negatif bila mencapai sejumlah komponen yang peka terhadap panas, seperti sensor, aki, dan mod mesin. Pembakaran internal menghasilkan panas dalam jumlah besar selama siklus pembakaran. Hal ini memberi efek negatif bila mencapai sejumlah komponen yang peka terhadap panas, seperti sensor, aki, dan motor starter. Akibatnya, insulasi termal sangat diperlukan untuk mencegah panas dari exhaust mencapai komponen-komponen insulation. Akibatnya, insulasi termal sangat dipergunakan untuk mencegah panas dari exhaust mencapai komponen-komponen ini. Yang ketiga, terhadap bangunan. Mempertahankan temperatur bangunan pada tingkat kenyamanan umumnya menggunakan banyak energi karena konsumsi energi dipakai untuk pendinginan atau pemanasan ruangan. Beberapa bangunan yang sering dipakai peredam panas yaitu rumah, pabrik, gedung olahraga, gedung pertemuan. Ketika bangunan diinsulasi dengan baik, manfaat yang dapat diambil antaranya: yang pertama, lebih efisien dalam penggunaan energi, menyediakan temperatur yang cenderung seragam di dalam ruangan. Yang ketiga, tidak seperti alat pemanas atau pendingin. Insulasi cenderung permanen dan hampir tidak membutuhkan perawatan, penyimpangan, ataupun pengaturan. Beberapa jenis insulasi termal juga menyerap kebisingan dan getaran yang datang dari dalam dan luar ruangan, sehingga menciptakan kenyamanan dalam tempat tinggal. Insulasi pipa juga bermanfaat dalam pembangunan untuk pipa yang menyalurkan fluida panas ataupun dingin. Selanjutnya, yang keempat, sistem mekanik. Sistem pemanasan dan pendinginan ruangan menyalurkan panas ke seluruh bangunan melalui jaringan pipa atau saluran. Insulasi pipa dapat mengurangi pemborosan energi ke ruangan yang tidak perlu dipanasi dan mencegah pengembunan atau kondensasi pada jaringan pipa yang beku atau terekspos pada suhu rendah. Insulasi pipa juga digunakan pada jaringan pipa air minum untuk menghindari pembekuan pipa untuk periode yang diinginkan. Yang terakhir yaitu perjalanan luar angkasa. Wahana antariksa memiliki banyak kebutuhan insulasi. Insulasi yang dibutuhkan harus ringan, karena penambahan massa berarti penambahan biaya peluncuran. Di luar angkasa tidak ada atmosfer yang melindungi dari sinar matahari, sehingga setiap objek akan dipanaskan oleh matahari dalam sekejap. Di luar angkasa, panas tidak bisa dikonveksikan ataupun dikondisikan ke objek lain. Insulasi berlapis lempengan panas umumnya menutupi satelit dan kendaraan luar angkasa yang berguna untuk mengontrol radiasi termal. Peluncuran dan kembalinya wahana antariksa ke bumi mengakibatkan tekanan pada wahana antariksa, sehingga ketahanan insulator sangat dibutuhkan. Proses kembalinya wahana antariksa ke bumi menghasilkan panas yang tinggi karena menyentuh atmosfer, sehingga membutuhkan insulator dengan sifat termal yang sangat baik, seperti karbon komposit di bagian hidung dan lapisan silika pada badan pesawat ulang-alik. Contohnya, yang pertama ada insulasi termal diaplikasikan pada komponen pembuangan gas dengan cara penyemprotan plasma. Yang kedua, ada insulasi termal pada langit-langit rumah. Yang ketiga, insulasi termal pada wahana antariksa. Dan yang terakhir, insulasi termal pada knalpot mobil. Knalpot mobil membutuhkan penahan panas tertentu, terutama knalpot berdaya tinggi, di mana sering dipergunakan lapis keramik. Itulah pemaparan materi mengenai isolasi termal dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.